Waktu di Darul Hadis juga alhamdulillah saya dapat keterangan. Ada satu tamu juga, beliau lama di Muhadditsul Hijaz, Sayyidina Maulana Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mulai Sayyid Muhammad baru buka pesantren sampai 17 tahun atau 15 tahun lama di sana itu. Jadi dia tahu betul itu naiknya ruhaninya Sayyid Muhammad. Mulai beliau keras-kerasnya ngajar hadis, santri tidurnya mirip-mirip Habib Umar bin Hafid waktu baru buka pesantren. Jadi di waktu betul jam sekian baca Bukhari, jam sekian baca Ibn Majah, jam sekian baca Muwatta, penuh kutubul hadis dibaca. Tidurnya santri dihitung. Baru awal-awal buka pesantren. Jadi Sayyid Muhammad Al-Maliki itu riwayatnya itu keramat itu. Tapi Anda mungkin tidak terlalu mengenal beliau sebagai keramat, tetapi sebagai orang alim saya paham keramat betul beliau rahimahullah. Sudah meninggal. Meninggalnya aja keramat. Ramadan kayak bisa milih waktu itu. Kalau kita boleh milih mati, ya minta mati bulan Ramadan. Meninggalnya saja sudah keramat. Jadi waktu beliau ke Indonesia, awal mula Sayyid Muhammad Al-Maliki itu ke Indonesia, ditalab min Sayyidil Walid Al-Habib, diundang beliau oleh almarhum Sayyidil Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih datang ke Indonesia. Banyak habaib-habaib tua mengusulkan beliau untuk membuat pesantren. Goncang hatinya, masih muda, belum 40, 30 berapa usianya. Bikin tidak, sampai pulang. Sampai di rumah ada satu orang kulit hitam dari Sudan, daerah kulit hitam Sudani, saya lupa namanya itu, sedang tawaf, lagi muter lagi tawaf, ini wali ini orang ini lagi tawaf, tahu muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama si Syekh Sudani, ikhbir waladi Muhammad Al-Maliki liyumdi ma fi qalbih. Dia nggak kenal Muhammad Al-Maliki siapa itu. Ikhbir waladi Muhammad Al-Maliki liyumdi ma fi qalbih. Terus tawaf, selesai tawaf, masuk ke Masjidil Haram. Siapa Muhammad Al-Maliki ini? Ketemu satu syekh, kalau saya tidak salah ingat Syekh Abdullah Al-Haji atau Syekh Abdullah Darbum, salah satu dua itu. Pokoknya yang muridnya Sayyid Alawi. Kalau ta'rif Sayyid Muhammad Al-Maliki, karena walad syekhi, anak guru saya itu. Saya punya guru Sayyid Alawi. Saya terburu-buru mau ke Sudan, sampaikan kepada beliau, saya tadi melihat Rasulullah SAW di tawaf, pesan kepada beliau, apa yang di hatimu laksanakan. Dah, itu yang di hatinya pingin buka pesantren. Iya ingat saya ini, pingin buka pesantren, tetapi yang mimpin langsung Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Fatimah Zahra, Khadijatul Kubra, wa Ahlul Kisah. Itu niatnya ya. Saya mau buka pesantren asal yang musyrifnya, ketuanya langsung Ar-Rasul, Khadijatul Kubra, Fatimah Zahra, Ahlul Kisah. Itu lagi kenceng di hatinya, tapi belum berani, takut salah ya. Begitu murid Sayyid Alawi ini muncul, Syekh Abdullah Darbum atau Syekh Abdullah Al-Haji salah satu, pelukan, salaman. Well, saya ketemu tadi, kaget Sayyid Muhammad, mana saya mau cari orangnya, tidak ada, sudah kembali ke Sudan. Akhirnya beliau ngomong, apa yang di hatimu? Si murid Sayyid Alawi tanya, apa yang di hatimu? Kata Sayyid Muhammad, saya pulang dari Indonesia, banyak apa yang minta, saya buka pesantren. Saya baru mau buka, kalau yang menjadi imam langsung Rasul Ahlul Kisah. Nangis ini Syekh Abdullah Dardum atau Al-Haji ini nangis, bilang, ana awal khadim, saya yang pertama kali akan membantu kamu. Karena beliau keluar dari kuliah, karena saya dosen itu di Universitas Ummul Qura. Keluar dari Ummul Qura, mengajar di rumah sampai beliau meninggal. Tengah-tengah beliau mengajar itu, beliau dapat keramat, kasyaf. Saya dapat cerita nih dari muridnya itu. Jadi santri ketakutan itu. Yang tadi malam baru mimpi, ketahuan. Wah, kalau mau ketemu Sayyid Muhammad ketakutan. Berapa hari beliau diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala, dikumpulkan santrinya. Kemudian beliau bilang, saya diberi ilmu mukasyaf oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita doa bersama. Saya akan meminta kepada Allah supaya keramat yang diberikan saya dirubah fatah fil ilm. Ada doa itu, doa minta sama Allah Ta'ala supaya kasyafnya diambil, diganti futuh, dibuka di dalam ilmu hadis wa ilmu din, dan diijabah oleh Allah Ta'ala. Setelah itu kasyafnya yang tahu amalnya orang hilang berubah menjadi futuh fil ilm. Melihat dari riwayat tadi, berarti terbaik kasyaf dan keramat kalau kita diberi faham di dalam Al-Quran wal hadis.